menyebutkan bahwa pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci adalah pengadaan teknologi dengan membeli suatu proyek teknologi secara lengkap mulai dari pengkajian, asesmen, rancang bangun dan perekayasaan, implementasi atau pengoperasian, dan penyerahan dalam kondisi siap digunakan. Kesimpulannya, pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci dapat diartikan negara membeli teknologi dan tinggal menunggu hasilnya saja. Umumnya, proyek putar kunci ini dilakukan oleh negara yang baru mulai membangun, di mana mereka tidak memiliki modal pendanaan, manajemen proyek yang handal, teknologi dan sumber daya manusia yang handal. Di Indonesia sendiri, pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci masih dapat digunakan, tetapi hanya dalam keadaan tertentu, meliputi kondisi di mana kebutuhan pembangunan industri sangat mendesak, sementara teknologi belum dikuasai di dalam negeri. Jelasnya, pembangunan industri yang sangat mendesak meliputi kondisi 1. Teknologi industri yang dibutuhkan tidak dapat segera diadakan di dalam negeri melalui penelitian dan pengembangan, kontrak penelitian dan pengembangan, usaha bersama, pengalihan hak melalui lisensi dan atau akuisisi teknologi. 2. Terdapat ancaman terhadap keberlangsungan industri dalam negeri dan atau perekonomian nasional. Dan 3. Terdapat potensi kehilangan kesempatan memperoleh manfaat teknologi industri secara signifikan. Ya. Terima kasih Rida, kamu membuat tugas sangat bagus menurut saya dan itu membantu saya juga membantu yang belajar menjadi paham. Dan mudah-mudahan pertemuan yang kedua ini teman-teman yang sudah ikut kemarin beruntung, terus hari ini juga mereka juga beruntung juga karena mendapat rangkuman dan tugas yang kamu sudah kerjakan. Dan menurut saya ini bekal buat kita semua. Mudah-mudahan nanti Rida bisa memberikan juga kepada orang lain mengenai apa itu istilah putar kunci. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Turnkey, Pak. Ya, turnkey apa? Turnkey project. Ya, gitu ya. Bagus. Iya, Pak. Turnkey project, Pak. Mantap. Terima kasih Rida ya. Kamu sudah melaksanakan tugas. Dan apa intinya dari semua yang ini tadi kita coba lihat. Slide-nya buka lagi ya. Ya. Satu lagi, next. Next lagi lihat. Saya mau ke putar kunci dulu. Bawah lagi lihat. Pak Jokowi itu, ya. Nah, Jokowi, ya, teken itu istilah tanda tangan ya. Peraturan presiden, berarti peraturan presidennya ya. Proyek untuk putar kunci. Apa itu putar kunci? Silakan tolong dibaca. Boleh bantu Desman? Desman bisa lihat slide-nya? Dikasih besar bisa lihat? Sebentar. Desman pakai HP kah? Pakai HP, Pak. Oh, bisa kelihatan kah kamu pakai HP? Bisa, Pak. Nah, coba baca. Berdasarkan Undang-Undang Perindustrian, proyek putar kunci ialah pengadaan teknologi dengan membeli suatu proyek teknologi secara lengkap. Ini mulai dari pengkajian, asesmen, hingga rancang bangun perekayasaan, lalu implementasi atau pengoperasian, dan penyerahan dalam kondisi siap digunakan. Dalam dunia bisnis, istilah ini biasa dikenal sebagai turnkey project. Udah, Pak. Bapak ke-mute, Pak. Silakan Desman baca lagi. 3 kebutuhan mendesak dalam pasal 3 Perpres ini disebutkan proyek putar kunci ialah proyek putar kunci dapat dilakukan dalam 3 kebutuhan
yang mendesak. Pertama, teknologi industri yang dibutuhkan tidak dapat segera diadakan di dalam negeri melalui berbagai jalur. Kedua, terdapat Cukup. Yang kedua, silakan lagi Rida. Kedua, terdapat ancaman terhadap keberlangsungan industri dalam negeri atau perekonomian nasional. Cukup. Yang ketiga, boleh Fidel? Terdapat potensi kehilangan kesempatan memperoleh manfaat teknologi industri secara signifikan. Cukup. Ini yang ditulis oleh tugas oleh Rida. Yang pertama, ingat ya, teknologi industri yang dibutuhkan tidak dapat segera diadakan di dalam negeri melalui berbagai jalur. Ini yang harus mendesak. Yang kedua, ada ancaman terhadap keberlangsungan industri dalam negeri atau perekonomian nasional. Yang ketiga, ada potensi kehilangan kesempatan memperoleh manfaat teknologi industri secara signifikan. Untuk itulah kita harus support, mendukung ya presiden kita ini. Dia orang yang ngerti, paham tentang industri. Nah, kita orang yang hukum, apa yang kita dapatkan dari situ? Kita mungkin nanti kalian jadi penegak hukum. Artinya dari pihak eksekutif. Presiden juga eksekutif. Mungkin kalian juga nanti sebagai legislatif yang membuat undang-undang. Aturannya mesti melindungi sumber daya alam kita. Bukan kalian yang malah menghabiskan, menghancurkan tambang segala macam gitu kan. Coba dikelola. Terus apakah nanti kalian juga sebagai yudikatif? Orang yang sebagai hakim, di mana ditindak gitu. Jangan bisa disuap. Jadi kalau enggak, trias politika, 3 pilar kita itu habis, hancur negara kita. Untuk anak cucu kita. Nah, jadi mulai saat inilah kalian harus sadar, kita belajar hukum perindustrian itu apa sih? Tujuannya apa? Jadi jangan punya hanya sekedar mata ajar, terus kalian dapat nilai A, tapi kalian nggak ngerti. Mendingan kalian dapat C, tapi kalian paham. Nah, tugas yang tadi sudah dikerjakan sama Rida tadi, itu membantu Rida, sudah minimal sudah belajar. Tapi bukan hanya mengejar nanti supaya dapat nilai A dari pelajaran hukum perindustrian karena mengerjakan tugas. Bukan, itu salah. Berarti kalian hanya kuliah untuk mengejar titel aja. Tapi apa isinya gitu loh. Dasarnya apa? Kita sudah pernah belajar hukum perindustrian. Nah, inilah saya sudah berikan. Apa itu misalnya tadi disebut putar kunci. Kan aneh kata-katanya, tapi Presiden ada ngomong ini putar kunci dan sudah dibacakan sama Pak Desman. Apa itu putar kunci? Coba dia geser lagi lihat satu lagi lihat slide-nya, enggak slide-nya lagi. Ya itu. Ada kata-katanya saya hilang ya di bawahnya biru itu. Oh ya itu. Ya, coba lihat. Ya geser sedikit. Oke, saya minta tolong siapa yang sudah on kamera? Lisna? Lisna? Iya, Pak. Silakan baca yang biru itu, bawah. Turnkey project adalah pengadaan teknologi dengan membeli suatu proyek teknologi secara lengkap. Ini mulai dari pengajian, asesmen, hingga rancang bangun dan perekayasaan. Lalu implementasi, pengoperasian, dan penyerahan dalam kondisi siap digunakan. Nah, coba perhatikan. Nggak usah kita terlalu mungkin memikirkan kenapa selama ini misalnya handphone saja, handphone itu bahan-bahannya
yang kita harus impor. Bahkan yang teknologi untuk ininya ada memang, kita mungkin nggak mampu sumber daya manusia. Tapi sumber daya alamnya kita yang punya. Untuk menghasilkan sebuah handphone itu perlu peralatan-peralatan. Tapi memang teknologinya juga perlu. Tapi bahan bakunya ada kemungkinan tuh semua bisa jadi sebagian besar itu bahannya dari Indonesia. Nah, kita taunya jual aja, jual aksesoris. Menciptakannya bukan kita. Padahal bahan bakunya karetnya misalnya. Itu dari kita, karet yang di hulu sungai sana misalnya. Di mana misalnya di daerah rantau, daerah mana. Tapi kita nggak bisa mengelola, taunya jual karetnya aja. Karet yang mentah gitu, kita toreh, terus kita jual. Ya, dapatlah kita bisa umroh. Tapi untuk kita aja. Tapi untuk Indonesia nggak ada. Harusnya industrinya kita buat. Terus perizinan dipersulit. Kalian sebagai orang eksekutif nanti, orang membuat izin untuk untuk sesuatu untuk Indonesia kita lebih maju, disusahin, mahalin, sehingga susah orang mau dapat izin aja. Harusnya dipermudah semuanya itu. Ini yang kenyataan yang kita hadapin. Saya baru 1 minggu yang lalu, saya kunjungan visit ke rumah sakit. Saya tanya, kebetulan saya kenal sama dokternya, Dokter Amrullah namanya. Mungkin kalian tahu. Dokter Amrullah itu, dia sudah pensiun. Dia mau buat izin, 4 tahun sudah izinnya nggak diterbitkan. Karena apa? Pejabat eksekutif. Kenapa sampai terhalang gitu loh. Jadi apalagi kita mau bikin industri. Jadi susah ya. Jadi kalian orang hukum mesti harus pikirkan itu, jangan menjadi orang eksekutif yang mempersulit juga. Kalau ada yang mau usaha, ini presiden aja pengen kalau bisa dikelola misalnya semua dari karet, dari bahan baku sumber daya alam dimanfaat sampai barang jadi gitu loh. Sementara kita dengan mudah bahkan tanah lempung ya, itu malah diekspor ke Cina sana. Nah, kita nggak taunya jual, ntar kita beli pesawat, istri banyak, udah cukup, udah kita nggak mikirkan nanti ke depannya. Nah, itu perindustrian ini juga undang-undang sudah dibuat, tapi tidak dilaksanakan dengan benar. Mungkin juga ada titipan sehingga pasal-pasalnya jadi menguntungkan beberapa kelompok orang lain. Nah, itu harus hati-hati ya, kalian nanti menjadi legislatif, membuat undang-undang harus berpihaknya kepada negara kita gitu. Jadi bukan kepada kelompok-kelompok tertentu gitu. Bisa jual beli pasal lah. Makanya kalian belajar dari sini apa sih tujuannya hukum undang-undang secara tertulisnya dibuat untuk perindustrian ini, pasti untuk kesejahteraan rakyat ya. Itu. Ya, next lagi lihat. Next lagi lihat. Nah, yang terakhir dari bab 5 itu adalah pengenaan sanksi administratif. Pasti mudah ya, sanksi administratif itu cuma ada biasanya 3 ya. Kalau misalnya ini saya balik ya, rambu lalu lintas kita kan biasanya merah, kuning, hijau. Nah, sekarang saya balik, sanksi administratif itu hijau, kuning, merah. Coba silahkan, saya ingin Ahmad Rahman, tolong bacain. Iya Pak, untuk yang lampu hijau itu peringatan tertulis, teguran, selanjutnya penutupan sementara, selanjutnya pencabutan izin usaha industri atau izin usaha kawasan industri dicabut. Ya, artinya mau saya buat ganti dicabut itu stop juga boleh ya. Kalau istilahnya sementara itu ya berarti siap-siap.
Kalau bahasa kita rambu lalu lintas itu seperti gitu. Ini kalau saya pengenaan sanksi itu saya balik. Jadi kalau misalnya di atas tuh merah, jadi hijau dulu. Ya, Pak Ahmad. Jadi hijau dulu, baru kuning, tengah-tengah, siap-siap, baru terakhir, baru merah dicabut. Maka saya cari warnanya yang pas buat dipahamin. Saya balik ya, rambu lalu lintas tadi itu, saya balik. Tapi tengah-tengahnya tetap. Nah, pengenaan sanksi administratif itu ada peringatan tertulis memang penutupan sementara dan pencabutan izin. Jadi kalau perlu cabut izinnya. Nggak benar ini. Nah, kalian sebagai aparat, misalnya nanti orang hukum nih, kalian jadi aparat. Jangan karena sesuatu, lalu kalian mencabut itu karena kalian mau minta sesuatu. Itu banyak sekali polisi. Mohon maaf kalau ada yang di sini polisi. Banyak sekali. Ini nggak ada izin, nggak ada apa, izinnya kurang. Ini salah, ini apa. Pikirannya tuh mau memeras saja. Dia mau mengancam orang sampai kalau perlu dipenjarakan. Ini kenyataan yang kita hadapin. Ya kalian mungkin mahasiswa-mahasiswi yang nggak paham gitu loh tentang praktek di dunia nyatanya seperti apa. Tapi itulah yang terjadi di dunia nyata kita. Jadi kalian idealis pada saat kuliah. Pada saat kalian bukan kuliah lagi, kalian sudah mulai memikirkan untuk egoisnya. Karena kedudukan, karena jabatan. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin ya, Ahmad? Siap. Iya Pak, bisa Pak. Ya, baik Ahmad, coba kamu ulang sedikit mengenai pelajaran saya bab 5 ini yang kamu pahamin sekarang. Silakan, Desman. Untuk yang ini, Ahmad. untuk yang pengenaan sanksi administratif, itu kan ada peringatan tertulis, ada penutupan sementara, dan ada pencabutan izin usaha. Jadi setiap perindustrian, kalau ada itu yang tidak sesuai atau melanggar, Terus, bagus. kita beri sanksi. Ya. Ya. Kita beri Dan- sanksi Ah, dari peringatan tertulis dulu. Misalkan masih melanggar, baru dikasih warna kuning. Ya. Setelah itu, kalau memang tidak bisa lagi, baru dikasih lampu merah. Ya, itu maksudnya. Jadi jangan main ancam gitu. Kamu akan dipidana. Jadi seolah sudah mau merah sudah. Pada hijau aja belum. Diperingatin, kamu jangan melakukan ini ya. Kan gitu. Kayak istilahnya di jalanan gitu. Jangan ngebut ya, kamu ya. Ini kamu ngebut, istilahnya seperti gitulah kira-kira. Jadi jangan Tapi kalian nanti jadi penegak hukum, kalian seperti egois gitu kan. Jadi kalau idealis itu beda ya, egois, terus menyalahgunakan kewenangan. Jadi abuse of power. Jadi modelnya, saya polisi, saya ini, saya karena ada sesuatu gitu loh. Harusnya ada step by step. Kasih peringatan. Kalau mencal baru kita sementara. Nakal baru kita cabut. Itu. Kalau mau menegakkan gitu. Ya ingat ya, ini kalian orang hukum, saya hanya memberikan pengajaran seperti itulah. Nanti kalian menjadi orang seperti tadi yang sudah dikerjakan tugas oleh Rida. Jadi perlu didukung pemerintah dalam hal ini. Nomor 7 tadi lihat. Nomor 7 lihat presiden dari gambarnya. Nah, kasih besar lihat. Masih ada satu lagi 12 komponen perencanaan itu. Saya mau minta yang on kamera aja nih. Kalau nggak on kamera saya nggak kasih deh. Lisna tadi sudah baca, Lisna? Yang 12 Sudah, komponen perencanaan, Lisna silakan. 12 komponen perencanaan. Pengusul proyek putar kunci ini menyiapkan perencanaan yang memuat 12 tim. Di antaranya yaitu seperti alasan pelaksanaan,
pengadaan, studi kelayakan, audit teknologi industri, ruang lingkup dan jangka waktu, alih teknologi, hingga identifikasi penyedia. Iya, baik. Terakhir saya minta lagi Rida, baca Rida yang alih teknologinya. Terakhir. Alih teknologi dalam pasal 24 ayat 1 disebutkan bahwa penyedia wajib melakukan alih teknologi kepada penerima dengan melibatkan pengusul proyek. Bila tidak dilaksanakan, maka akan ada sanksi yang menanti. Ya, terima kasih semuanya. Kita istirahat dulu, nanti kita masuk ke bab 6 ya, pelajaran yang memang yang kedua harus saya sampaikan. Nanti pertemuan ketiga bab 7 saya akan coba rangkum yang bab 6 dan saya akan berikan tugas untuk yang bab 6 itu siapa nanti selain Rida lagi ya. Kalau Rida terus yang tugas, Rida yang pintar. Saya mau semuanya pintar ya. Baik, kita istirahat dulu 10 menit ya. Mau ke toilet atau apa silakan. Lia siapkan untuk bab 6.
Ya, sudah lihat? Ya. Yang on kamera, Rida, sudah bisa? Kamu lihat? Sudah bisa, Pak. Baik. Fidel, bisa boleh baca nih Fidel? Pemberdayaan industri 29/2018 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 101. Ya. Jadi bab 6 ini kita bicara pemberdayaan. Kalau yang bab 5 itu pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana industri. Kalau ini sekarang kita pemberdayaan industri. Jadi kita habis kok belajarnya karena saya sudah kami bagi sama Pak Rudi, saya bab 5, 6, 7, dan 8. Ya. Jadi singkat-singkat saja nanti waktu Recording in progress. pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya saya berikan yang ke pertemuan ketiga, saya berikan rangkumannya lagi. Baik, ini lumayan banyak. Saya coba cepat-cepat ya. Next lagi lihat. Ya, silakan Vida, kau bantu baca sedikit ya. Penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan menengah. Cukup. Ya. Nah, di sini nanti slide dikasihkan sama Lia lewat siapa ya Lia ya? Ketua kelasnya siapa ya? Ketua kelas apa? Fidel? Bisa lewat saya nanti, Pak. Lewat Rida aja ya. Lia nanti kirim lewat Rida. Nah, ini sudah mulai kita masuk ke penguatan ya, di mana ada industri kecil dan menengah. Nanti kita lihat lagi ada industri yang disebut industri hijau. Nah, tugasnya Fidel, ya nanti Fidel coba apa itu industri hijau? Ini Pak. Ya, industri hijau itu apa ya? Baik, next lagi lihat. Ya, silakan Fidel baca lagi Fidel. Penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas pada industri kecil dan menengah. Itu ada yang kedua ya. 2. Penguatan kapasitas kelembagaan. Ya, cukup. Coba yang pertama tadi lihat. Ulang di situ ya. Ya, next. Sebelumnya, yang sebelumnya. Bukan ini yang ke-3. Yang pertama. Lagi satu, ya cukup. Next lagi. Ya, ini secara umum ya. Apa itu industri kecil dan menengah. Jadi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu melakukan pembangunan ini yang disebut IKM. Industri kecil dan menengah ya. Ya, namanya bukan yang industri yang besar ya. Namanya juga kecil dan menengah. Oke, next. Terus ada penguatan kapasitas kelembagaan yang tadi sudah dibacakan sama Fidel. Nanti kamu baca ini apa ya, tapi intinya di sini ada untuk apa? Untuk membangun atau untuk memberikan peningkatan kepada IKM. Membangun sentranya, memfasilitasinya, terus mendirikan unitnya. Tentu harus ada riset atau survei ya di pasar maupun tetap ada sertifikasi kompetensinya. Itu istilahnya untuk penguatan ini. Next lagi yang ketiga lihat. Baca lagi video yang ketiga. Bentar. Lihat yang ketiga. Next. Ya, silakan video. 3. Pemberian fasilitas. Ya, baca aja. Pemberian fasilitas diberikan dalam bentuk pasal 13 PP 29 2018. A. Bantuan dan bimbingan teknisi. B. Bantuan mesin atau peralatan. C. Pengembangan produk.
D. Penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemar lingkungan hidup. Ya, cukup. Selalu bilang ya, industri itu ada hubungannya dengan pencemaran atau lingkungan hidup. Jadi jangan sampai nanti industri itu mencemari. Nah, itu ada istilah seperti gini. Orang kalau usaha katakan buka rumah makan aja, bakar-bakaran gitu ya, bakar-bakaran. Dia jualannya di pinggir sungai. Kita asik ya, wah enak nih di pinggir sungai. Kita bisa kayak di bawah jembatan itu, ada kan bakar-bakaran itu di dekat kampus kita itu, apa namanya? Lain Bang Ahmad, kalau Bang Ahmad kan soto itu. Ada bang orang jual bakar-bakaran? Jukung julak. Tahu lah, Rida, jukung julak. Rida? Ada tahu itu Pak, ulun tahu yang bawah jembatan soto aja Pak. Ya, sebelum ke soto tuh ada situ jukungnya julak. Ada orang jual bakar-bakaran. Nah, sebenarnya bagus ya bakar-bakaran apa. Tapi coba diperhatikan nanti kalau misalnya sampahnya kita, misalnya botol kita minum entah itu apa, minuman kemasan ataukah minumannya kaleng, sudah gitu kita lempar ke sungai. Nah itu kan juga nggak baik gitu loh. Kalian seneng kayak mau udah ketawa-ketawa gitu, bergayaan gitu. Tapi itu sudah kalian mencemari lingkungan. Seperti itulah kira-kira harusnya ya, apalagi kalau industri. Entah itu industri apa di pinggiran sungai karena supaya lalu lintasnya gampang atau apa gitu kan untuk transportasi. Nah, itu harus diperhatikan ini. Ya, next lagi ya. Nah, silakan, saya ingin karena sudah buka kamera nih, Karimata baca. Karimata, ya, bacain. Terima kasih, Karimata. Jadi, ini tugasnya Fidel ya. Kamu pengertian standarisasi industri hijau itu apa? Saya sebutkan industri hijau. Apa sih industri hijau itu ya? Nanti pertemuan ketiga mudahan kamu sudah kirim, walaupun mungkin kamu nggak masuk, tapi tugas sudah kirim ya. Oke, next lagi lihat. Industri strategis lagi. Industri hijau apa? Sudah, oke, lanjut lagi dia. Ya, silahkan yang on kamera siapa lagi sebentar. Saya kalau nggak on kamera, saya nggak beri tugas. Dah. Marwan Susandi. Marwan Susandi Ahmad, apakah on kamera dia? Oh, nggak bergerak. Oh ya, Pak Marwan. Marwan Susandi. Marwan, nggak bergerak lagi. Marwan, bisa dengar suara saya? Marwan Susandi. Bisa Pak, bisa Pak. Oke, silakan baca. Silakan Industri baca. hijau. Industri strategis ini. Siap.
Yang mana? Ya, Pak. Industri strategis. Satu, umum. Industri strategis terdiri atas industri yang A, memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat, menguasai hajat hidup orang banyak. B, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam dan atau C, mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara. Industri strategis dikuasai dan penguasaan tersebut dilakukan. Kedua, A, pengelolaan kepemilikan. B, penetapan kebijakan. C, pengaturan perizinan. D, pengaturan produksi, distribusi, dan harga. Dan E, pengawasan. Baik. Kurung 4 ayat kurung 1 tutup kurung ayat 2 dan 3 PP 29/2018 tutup kurung. Baik. Pak Marwan, untuk membaca pasal itu dan ayat itu nggak perlu bilang tanda kurung buka, tanda kurung tutup. Jadi pasal 44, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Ya? Baik. Siap, Bapak. Siap. Pak Marwan, saya kasih tugas ya. Siap, Bapak. Apa itu industri strategis ya? Tadi kan ada Siap, Bapak. industri hijau. Jadi Pak Marwan Siap. ketik saja, ambil di Google apa, semacam kayak Rida juga. Nanti Pak Marwan kirim. Nah, tolong lihat, kasih nomor HP-nya kamu lihat. Kirim ke asisten saya ya. Nanti Pak Marwan yang tugas industri strategis. Kalau bisa 3 hari lah sebelum kita belajar, Pak Marwan sudah kirim tugasnya ya. Apa itu industri strategis? Siap. Nah, itu dia ada kirim sudah. Pak Marwan bisa lihat nomornya? Siap, Pak. Siap. 0815 itu. Sudah bisa ya? Iya, Pak. Ulun simpan, Pak. Ya, siap. Jadi Pak Marwan tugas industri strategis. Tolong catat ya. Terus tadi Fidel industri hijau. Ya, baik. Jadi nanti kita bisa paham itu. Next lagi lihat. Produk dalam negeri. Next lagi lihat. Nanti bahannya dikasih ya. Produk dalam negeri. Oke, Pak. Lagi lihat, next. Ya, baik. Saya mau lihat dulu siapa bantu tugas bacakan sebentar. Yang on kamera dulu. Ahmad Rahman lagi. Tolong Ahmad Rahman, sedikit saja. Ya Pak. Ya. Ya, baik. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri. 1. Umum. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri bertujuan untuk memperdayakan industri dalam negeri dan memperkuat struktur industri. Cukup. Ya, perhatikan ini ya. Produk dalam negeri berarti bukan produk luar negeri, kan itu aja. Dan tujuannya apa? Untuk memperdayakan industri dalam negeri dan untuk memperkuat struktur industri. Ini harus ada kita wajib ya menggunakan produk dalam negeri. Jadi sehingga kita jangan sedikit luar negeri ya. Kalau produk dalam negerinya bagus ya kita gunakan gitu. Ya. Terus kita juga kalau mau meningkatkan penggunaannya. Dan baik itu badan swasta atau masyarakat. Misalnya nih sasirangan. Produk kita dalam negeri sasirangan. Kenapa sih harus pakai batik? Mestinya kita harus sasirangan gitu, karena itu produk daerah kita. Jadi kita bangga dengan batik secara nasional, oke. Tapi secara daerah kita mestinya sasirangan. Gitu. Coba diulang sedikit apa yang saya sampaikan tadi, Rahman.
Iya Pak, tadi untuk apa? Untuk memperdayakan industri dalam negeri, misalkan dalam budaya batik misalkan. Batik itu kan itu mencapai ke nasional, sedangkan daerah atau apa? Daerah itu misalkan kayak baju sasirangan, Ya, seperti itu Pak. ya betul, Pak Rahman. Itu yang saya maksud, Nur Rahman. Jadi kita sudah cinta Indonesia, juga kita cinta daerah kita gitu loh. Ya, jadi kita membuat sesuatu dulu, belajar dari bawah dulu kita. Bagaimana kita bilang cinta dalam negeri, kalau kita mau pakai barang luar negeri semua. Nah, untuk itu kita coba belajar dari hal kecil aja, misalnya dalam hal batik. Ya bukan kita benci batik, enggak. Kita cinta juga batik itu, tapi bagaimana kita enggak pernah tampil dengan kedaerahan kita. Siapa lagi kalau bukan kita gitu. Masa yang pakai sasirangan orang Jawa? Ya enggak lah ya. Bisa dipahami itu Rahman ya? Itu Iya Pak, bisa Pak, bisa. jadi mudah-mudahan nanti kalian bisa cinta dengan sasirangan ya. Bukan saya ada hubungannya dengan pengusaha tertentu sasirangan, bukan. Tapi kalau enggak kita lagi yang menghargain, bagaimana? Jadi kita menggunakan produk kita. Bukan hanya produk dalam negeri, tapi produknya sudah daerah gitu. Ya, Desman, bisa nangkap Desman? Jadi gimana Desman menurut kamu? Menurut ulun Pak, kalau kita berbicara masalah nasional ya Pak ya. Ya. Gimana suaranya kamu? Ya, terus lanjut. Misalkan ada produk luar negeri yang diproduksi di Indonesia sendiri Pak. Contohnya seperti merek-merek handphone ternama lah gitu Pak. Ya, terus? Nah, terus dia kan memproduksi di Indonesia. Sedangkan produk-produk itu kan produk luar negeri, bagaimana kita bisa mencintai produk lokalan kita sendiri Pak, sedangkan dari luar negeri pun memproduksi di dalam negeri kita sendiri Pak. Gitu, Pak. Itu namanya pemberdayaan, bukan produk dalam negeri. Pemberdayaannya bukan, karena sumber daya manusianya kita dipakai. Sumber daya alam kita dipakai. Itu agak sedikit beda ya. Maksudnya seperti gini, saya punya klien, dia itu tugasnya hanya membantu bikinkan sepatu yang mereknya Adidas. Terus ada sepatu juga yang untuk luar negeri dipakai, yaitu sepatu yang untuk orang kalau di sana lagi musim dingin atau musim salju. Nah, itu diproduksinya di daerah Krian sana, daerah Jawa Timur. Nah, itu yang mengerjakannya semuanya orang Indonesia, kecuali bosnya itu orang Korea. Nah, itu untuk hasil juga karena dia bukan dijual di dalam negeri. Tapi orang kita, orang Indonesia, membelinya di luar negeri, membawa ke Indonesia dipakai. Nggak cocok kan kalau sepatu untuk yang musim dingin atau musim salju dibawa ke Indonesia, sementara kita kan nggak ada musim dingin, musim salju. Semestinya gitu kan. Nah, sepatu pun sama. Sepatu merek Adidas atau merek apa yang memang itu di luar negeri, tapi kita karena wah ini luar negeri supaya orang tahu bahwa ini produk impor kita atau maksudnya produk luar negeri, kita bangga dengan itu. Padahal kita produk di Indonesia juga cukup baik gitu loh. Itu maksud saya, Pak Desman. Ya nggak apa-apa, kita diskusi ya. Ya Desman, bisa paham Desman? Bisa Pak. Nah, jadi untuk masalah ketenaga kerjaan, tidak semua dari produk luar negeri Pak yang memakai tenaga kerja dari lokalan kita sendiri. Contohnya kayak pabrik Semenkon Pak di Tanjung Pak. Ya, bagus. Dia kan, ya betul. Dia itu di pabriknya itu Pak seperti dalam kota Pak. Pabriknya itu di kota, jadi dalamnya itu ada macam-macam bar apa itu, jadi isinya situ orang Pak, orang luar semua Pak, orang pemiliknya dari. Nah, itu namanya investor. Kita nggak bisa karena itu memang investor.
Jadi kita jangan melihat dari merek konnya. Lalu kalau kita anggap Gresik atau Tonasa itu adalah yang kita pakai, sementara kon enggak kita pakai. Itu salah. Itu salah. Itu pengertian bukan itu. Tapi kalau kita impor gitu loh, misalnya enggak usah jauh-jauh, beras saja, enggak usah semen. Beras. Masa kita impor dari Vietnam? Nah gitu loh. Kenapa kita impor dari Vietnam? Karena kekurangan beras kita. Karena orang nggak mau menanam padi. Atau mutunya kurang bagus. Nah itu tugasnya kita. Tugasnya kita. Supaya bahkan kita bukan impor, tapi ekspor. Gitu. Itu namanya peningkatan penggunaan produk dalam negeri, juga peningkatan produk dalam negeri. Bukan hanya penggunaan aja. Jadi di sini kan menggunakan. Bisa dipahamin, Desman? Ya, Pak. Ya, penggunaan itu beda dengan kalau kita meningkatkan produk dalam negeri untuk bisa diekspor. Nah, itu kita harus belajar walaupun kita orang hukum. Kita bukan memang pengusahanya, tapi kita pahamin dulu, oh ini seperti ini gitu ya. Baik. Next lagi lihat kerjasama internasional. Next lagi. Next lagi lihat. Lagi, next. Lagi. Ya. Nah, ini coba dibaca. Saya kepingin lagi. Fidel, baca Fidel. Fidel? Ya, silakan. Kerjasama internasional di bidang industri. Satu, umum. Kerjasama internasional di bidang industri ditunjuk untuk A. Pembukaan akses dan pengembangan pasar internasional. B. Pembukaan akses pada sumber daya industri. C. Pemanfaatan jaringan rantau suplai global sebagai sumber peningkatan produktivitas industri dan peningkatan investasi. Ya, ini bukan rantai ya, rantai. Saya yang salah ketik gitu. Ya, salah ketik saya itu di untuk yang internasional ini. Bentar, saya karena harus mengetik langsung pulang dari dari bukunya saya yang salah mengetik aja, rantai ya, bukan rantau, rantai supply global ya. Nah, jadi gini, ini adalah kerjasama internasional. Kerjasama internasional kita mengharapkan orang luar negeri, dia bawa uang, bawa teknologinya untuk berkarya atau bekerja di tempat kita. Seperti kayak KON itu. KON. Sebenarnya apakah kita perlu KON itu juga di Indonesia? Kalau nggak perlu, kita nggak bisa izin itu. Izin aja, misalnya kan semen tadi kan dianggap oleh si Desman tadi, KON. Kita ada punya sudah Gresik 3 roda, apalagi semen apalagi ada 3 macam, 3 roda, Gresik sama Tonasa. Kenapa ada lagi KON lagi? Seolah-olah KON itu produk Cina gitu. Salah kita. Kalau enggak, ya enggak usah diberikan izin lagi, hanya cukup 3 aja. Artinya kita batasi, kita enggak boleh gitu. Kenapa? Berarti kita mau 3 itu yang menguasain. Mereka akan bermain banyak-banyak aja. Mau 10, mau 100 merek pun boleh aja. Supaya nggak dikuasain oleh beberapa pengusaha semen. Jadi masyarakatlah yang memilih yang mana yang terbaik. Seperti gitu. Jadi ada semacam kerjasama juga internasional di bidang industri. Kita buka aksesnya. Bukan hanya sumber daya alam, sumber daya manusia, tapi sumber daya industrinya lagi. SDI, bukan SDA, SDM, SDI lagi. Jadi kita meningkatkan investasi. Kita butuh. Vietnam aja maju mungkin 10 tahun. Saya ke Vietnam itu kurang lebih 10 tahun yang lalu. Vietnam itu
menurut saya 10 tahunnya Indonesia yang lalu gitu waktu itu. Sekarang kan cuma sisa 5 tahun. Bahkan kita bisa ketinggalan sama Vietnam. Negara Vietnam itu. Anda kalau ada punya kesempatan, ada uang, pergilah ke negara Vietnam, bukan untuk apa-apa, bukan untuk jalan-jalan atau melihatin cuma tempat wisatanya cuci tunnel itu, tapi belajar melihat negara saya seperti apa, negara Vietnam seperti apa ya. Nah, itu yang saya pernah lakukan. Jadi saya melihat waktu itu 10 tahun yang lalu, saya lihat Vietnam itu 10 tahunnya Indonesia, ketinggalan sekali. Tapi belakangan ini saya memang belum ke sana, tapi saya sudah mencoba mencari tahu tentang Vietnam itu. Itu sepertinya 5 tahun aja sisanya tertinggal dari Indonesia. Bahkan menurut saya bisa jadi kita sudah mulai sama atau ditinggalkan sama Vietnam. Nah, ini yang harusnya di mana letaknya kesalahan kita? Di mana orang cepat maju, kita kok lambat gitu. Kenapa Pak Jokowi ada ngomong, kita ini Indonesia negara besar. Kita nggak mau kalau saya waktu berfoto misalnya, katakan gitu. Saya ditaruh di belakang atau di ujung. Saya mau jejer dengan Cina, dengan Amerika, dengan Rusia. Itu semangatnya. Mau kalian Stisa ini jurusan hukum, mahasiswa-mahasiswinya kurang bagus. Kalah dengan UPH, kalah dengan Podomoro, kalah dengan universitas, nggak usah jauh-jauh, ULM. Enggak, kita nggak boleh. Kalian harus tampil. Kami mahasiswa Stisa yang bisa dibanggakan. Walaupun SPP kami murah. Nah, itu itulah yang saya maksud. Ya. Next yang terakhir, sanksi administratif lihat. Waktu saya berapa lagi Rida? Lihat yang terakhir lihat. Waktu saya masih ada lagi? Sampai 11.30. Sekarang sisa berapa jadinya saya? Karena saya mau mengajar lagi habis ini. 8 menit lagi. 8 menit, oke. Yang terakhir lihat, sanksi administratif. Jadi setiap kali pengajaran ini masing-masing ada 4 saya 5, 6, 7, 8 itu terakhirnya pasti ada sanksi administratifnya. Itu memang sudah terpatok ya, sanksi mulai dari bab 1 sampai bab 8 itu ada itu. Nah, silakan baca Rida. Sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa A. Peringatan tertulis, B. Denda administratif, C. Penutupan sementara, D. Pembekuan izin usaha industri, dan atau E. Pencabutan izin usaha industri. Gubernur atau bupati atau wali kota memberikan sanksi administratif setelah mendapat rekomendasi dari menteri berdasarkan pasal 9. Baik, oke. Terima kasih Rida. Sanksi administratif yang ini tadi bukan kayak rambu lalu lintas tadi itu. Sudah banyak rambunya, ini ada 5 bahkan. Kalau kalian yang tahu merah, kuning, hijau, rambunya sekarang 5 rambunya. Ada warna-warninya, ada peringatan tertulis, denda. Kalau yang tadi waktu kita belajar bab 5 itu hanya 3. Ini bab 6 nih malah ada 5 sanksinya ya. Ini lebih bagus rupanya 5 ini karena nggak seperti yang 3. Kalau 3 cepat sekali. Kalau ini 5 ada tahap-tahapannya karena ini pemberdayaan industri. Nah, kita mesti paham. Kita hanya jangan ngomong gubernur atau bupati atau wali kota. Kita harus paham dulu. Jangan-jangan kita nggak ngerti. Kenapa dia disebut bupati? Kenapa dia disebut wali kota? Coba, Rida. Rida, kamu TikTok dengan saya? Iya, Bapak. Kalau bupati itu apa?
bupati itu kepala daerah di satu kabupaten, Pak. Oke, kalau wali kota? Kepala daerah kota, Pak. Kabupaten kota. Ya, bukan kabupaten, tapi kota gitu ya. Kota Madya, Pak ya. Ya, bukan Kota Madya, dulu namanya Kota Madya, namanya kota ya, kota, dan tadi itu adalah kabupaten. Kamu tahu di Kalimantan Selatan ada berapa kota, ada berapa kabupaten? Nggak tahu? Baik. Dua kota, kota Banjarmasin Dua dengan kota, kota Pak. Kota Banjarbaru, Banjarmasin Pak. dengan kota Banjarbaru. Kalau kabupaten ada 11. Ya. Nah, nanti coba kamu tugas ya Hidayah, karena kamu nggak bisa, saya hukum kamu untuk tugas. Ya. Siap, Di Bapak. Kalimantan Selatan saja. Kabupaten apa? 11 itu. Kota tadi sudah kamu tahu, tapi tetap juga ya. Ada 13 jadi. Oke? Cukup ya? Siap, Saya Bapak. terima kasih. Mudah-mudahan saya mengajar ini ada manfaat buat kalian. Dan saya terima kasih yang sudah on kamera. Semoga kita semua dapat belajar dengan baik ya, dan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya mau minta Pak Marwan nih. Pak Marwan, Siap, Pak. sampean pimpin doa penutup. Maaf Bapak, ulun lagi nyetir, Pak. Oh ya, kada bisa lah. Oke, Pak Ahmad Rahman sudah tadi saya bukan Pak Ahmad Rahman, tadi Desman ya. Ahmad Rahman sekarang. Mari kawan-kawan semua, pembelajaran pada hari ini mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Lia, fotoin Lia. Fotoin Lia dulu Lia. Iya, Pak. Fotoin sudah. Sudah Lia, foto. Sudah, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Semoga Terima nanti kasih, pertemuan Bapak. ketiga bisa ya. Ya, Bisna. Yo, saya pamit ya. Pak, yang tugas itu untuk yang nama-nama disebutkan aja loh, Pak. Iya, yang lainnya nggak usah. Ya. Baik. Tuh. Recording